5 poin yang bisa membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apa sih yang bikin kita bersyukur? Cara bersyukur yang pertama adalah melihat kepada mereka yang secara dunia, secara materi lebih rendah dari kita. Dan kalau melihat dunia itu melihat yang lebih rendah, sebaliknya melihat urusan akhirat, cari orang yang di atas kita. Cari orang di atas kita. Wah, ini Masya Allah, dia puasanya rajin, baca Qurannya Masya Allah, sedekahnya selalu bantu orang. Nah, yang begini akan membuat kita termotivasi. Kalau urusan dunia jangan lihat yang di atas kita, akan bikin kita susah bersyukur. Nanti yang di rumah tuh kendaraan kita, duit kita rasanya kurang bagus, kurang cukup. Karena apa? Ngelihat yang di atas kita. Ini motor lama, coba gue beli kayak tetangga gue tuh, PCX mana cakep banget, NMAX gede begitu, ya Vario, ya Supra, ya Beat, kelihatannya jadi nggak bagus. Tapi kalau kita ngelihat yang di bawah kita, oh si itu kagak punya motor tuh, naik sepeda kemana-mana capek. Untung saya punya motor, alhamdulillah. Jadi kayaknya nikmat banget motor. Ngelihat kepada yang di bawah. Tadi saya kasih contoh di awal. Kalau kita merasa kurang secara materi, lihat di sana. Tempat saya belajar tuh di Damaskus, di Palestina, di Yaman, banyak orang yang bukan cuma kelaparan, tapi busung lapar anaknya. Bukan cuma kagak, kalau kita dapat makanan lauknya sedikit, di sana kagak ada makanan sama sekali, sehingga membuat yang sedikit tadi berharga, membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, cara bersyukur adalah melihat orang yang secara ekonomi nasibnya di bawah kita. Enak deh tuh kalau begitu. Jangan lihat yang di atas kita, bikin seakan-akan yang Allah berikan kepada kita menjadi tidak cukup dan selalu merasa kurang. Yang kedua, coba perhatikan orang-orang yang sudah meninggal. Apa yang mereka harapkan sih? Mereka berharap balik ke dunia, mau ngapain sih? Mau beli motor baru, atau mau kerja supaya dapat duit lebih banyak? Ya, ternyata enggak. Dia pengen beramal soleh, dia pengen sedekah, dia pengen sholawat, dia pengen istighfar, dia pengen zikir, dia pengen baca Quran dan amal-amal kebaikan lainnya. Apa kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 12? Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihah. Ya Allah, kita udah lihat, udah meninggal nih. Setelah meninggal, ya Allah, kita udah melihat apa yang akan kita hadapi di kehidupan akhirat. Kita udah melihat, wasami'na, kita udah dengar. Farji'na, tolong pulangin kita kemana? Ke dunia. Mau ngapain? Farji'na na'mal salihan, mau beramal amal saleh. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya, setelah mereka datang kematian kepada mereka, maka mereka akan mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya pengen beramal soleh, mengerjakan apa-apa yang dulu saya tinggalkan. Ya Allah, lihat tuh, yang mereka mau apa? Yang mereka mau kembali untuk beramal soleh. Nah, falyaftarid al-insan nafsahu minhum. Hendaknya setiap kita sekarang coba membayangkan kita sudah menjadi golongan orang-orang yang meninggal tadi. Apa yang kita pengen? Pulang ke dunia beramal soleh.
Wa yatasawwar annahu u'ida ila dunya al-an, dan bayangin bahwa kita ini sekarang ada di dunia itu dikembaliin sama Allah setelah meninggal. Maka apa? Wa yastaghillu fursata baqaihi, kita akan memanfaatkan kesempatan di mana Allah masih kasih umur. Bayangin nih, kita nih sekarang hidup di dunia itu dikembalikan setelah wafat. Apa yang kita mau kerjakan? Udah meninggal, nah sekarang ngapain? Ternyata kita mau beramal saleh. Yang ketiga, coba ingat-ingat betapa banyak musibah yang menimpa kita, betapa banyak penyakit-penyakit yang menimpa kita. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim bilang apa? Wadih dunya daniyah hawadithha kathirah muddatha qasirah wa aishatha hagirah. Ini dunia udah singkat, ya, udah gitu banyak musibahnya, kehidupannya juga rendah, ya. Maka dari itu, kaifa annahu lam yakun yara najatan minha thumma liyaghtanim khalasahu minha fa innahu kana minal mumkin an takuna kullun minha sababan fi mautih wa yahtabiru baqahu hayatan jadidah wa fursatan ukhra al-amal. Jadi bayangin, kita masing-masing dari kita mungkin pernah kena penyakit, pernah kena musibah, yang padahal bisa aja dengan penyakit tersebut kita meninggal, bisa aja dengan musibah yang menimpa kita wafat. Bayangkan bahwa kita kemudian diselamatkan oleh Allah. Harusnya kamu meninggal dengan penyakit itu, dengan musibah itu, tapi diselamatin sama Allah. Nah sekarang udah diselamatin, mau ngapain? Ayo kita ambil pelajaran dan manfaatkan sisa umur kita untuk berbuat baik. Yang keempat, bayangin setiap musibah yang Allah turunkan kepada kita, bayangin bisa aja sebenarnya ujian yang ditimpa kepada kita lebih berat lagi. Dan boleh jadi ujian yang menimpa kita itu menimpa agama kita. Sering kita doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, boleh dah turun musibah. Satu yang saya minta, jangan turunkan musibah yang kaitannya dengan agama saya. Jangan kau turunkan musibah yang bikin saya nanti nggak sholat, bikin saya nanti nggak puasa, bikin saya nggak bayar zakat, bikin saya kagak mau ibadah. Jangan. Makanya kita bersyukur kepada Allah bahwa musibah yang menimpa kita ini masih ringan, masih bisa kita hadapin, dan bahwasanya musibah tersebut tidak berkaitan dengan agama kita. Yang terakhir, hendaknya kita semakin memperdalam ma'rifah kita kepada Allah dan senantiasa bertafakur akan ciptaan Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa, dan senantiasa kita mengingat-ingat jenis-jenis kenikmatan zahir maupun batin yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita mau hitung-hitung tuh nikmat, kagak bakal mampu kita. Saking apa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita nafas sekarang masih gratis. Orang tuh banyak di rumah sakit lagi pasang apa namanya, oksigen. Oh, ini satu tabung sekian juta. Apa oksigen? Sama, ini kita ada oksigen, tapi dia oksigennya kudu bayar. Nah, kita alhamdulillah masih Allah kasih bisa nafas dengan baik, dengan normal. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah tadi, kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah dan juga senantiasa dijaga nikmat serta ditambah. Dan khususnya nikmat yang pengen dijaga adalah nikmat iman dan Islam, nikmat takwa dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.